Teman-teman, sekarang kita coba putar baliknya ya. Kita coba apakah lingkar putar setir HR-V ini mumpuni untuk jalanan kecil. Oke. Wih, mantap. Oh, berhasil. Keren. Halo teman-teman channel bengkel kita. Kali ini kita kedatangan Teteh Tamara. Hai. Ya, beliau mau mencoba mobil HR-V ya, tipe SE tahun 2023. Nah, nantinya kita akan coba gimana naiknya HR-V ini, fitur-fiturnya ada apa aja, dan nanti akan coba kita bandingkan dengan salah satu mobil andalan kita juga. Oke, simak terus videonya. Dan sekarang Mbak Tamara yang mencoba mobil ini. Dan sekarang aku lagi jadi drivernya Mas Garin loh. Jarang-jarang ada orang yang disetir sama Tamarada loh. Oh iya ya, bener juga ya. Ini pertama kali loh. Bener. Ini suatu kehormatan kita. Oke. Tepuk tangan. Oh iya, satu lagi ya. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat reviewnya ini oleh Mbak Tamara, bisa cek di channelnya Tamara. Yes. Okay. Jadi aku pengen tahu nih, aku kan sebenarnya kalau lihat secara overallnya, aku sih tertarik banget nih sama HR-V. Tapi aku pengen tahu nih ada fitur-fitur apa aja dan keunggulan apa sih yang dipunyai sama HR-V ini. Oke. Kalau dari sisi teknologi ya, kita dilihat ya dari sisi teknologi, HR-V ini dia udah dilengkapin oleh Honda Sensing. Honda Sensing itu adalah sebuah fitur dengan ya kecanggihannya Honda. Coba kita lagi nyobain kaki-kaki dulu. Iya nih. Jalannya agak goyang-goyang. Gimana menurut? Rasa kayak sebenarnya sih nggak masalah ya, empuk aja sih buat aku. Lebih ke apakah bikin sedikit gas lambung naik? Agak betul. Gas lambung agak naik berarti ya? Iya betul. Oke. Nah ini kita lagi dicoba kaki-kaki dulu ya. Itu dari sisi kaki-kaki ya, mobil seberat 1,2 ton, kaki-kakinya menurut kita sih oke sih sebenarnya ya. Cuman ada sedikit bikin asam lambung naik dikit. Kayaknya lebih mental gitu ya. Lebih mental. Nah, aku lanjutin ya tentang tadi Honda Sensing ya. Jadi Honda Sensing itu sensornya Honda untuk contoh anti collision warning. Jadi misalnya ada mobil tiba-tiba mendekat dari depan, dia akan ngasih warning. Terus lane keep assist tuh kayak dia bisa ngikutin kalau kita di jalan tol, itu setirnya diintervensi. Jadi setirnya nanti bisa belok-belok sendiri. Gitu. Canggih juga nih. Canggih, itulah Honda Sensing. Terus sama ada adaptive cruise control. Itu yang mungkin fitur saat ini yang paling digemari. Iya, betul. Iya kan? Dan kayaknya banyak mobil-mobil zaman sekarang ya itulah keunggulannya. Betul. Karena ketika macet-macetan, ketika di tol, ya udah kita ada ikutin adaptive cruise control, udah nggak perlu ngegas, nggak perlu ngerem, kita tinggal lebih santai ya. Dan jarak ke depannya pun bisa diatur. Kecuali ada yang motong di tengah. Nah, itu biasanya dia kayak melakukan intervensinya agak berlebihan. Oh gitu, jadi tiba-tiba gitu? Jadi nanti dia tuh kayak orang lagi belajar nyetir, tiba-tiba nanti dia ngegas lagi. Nah, kayak orang belajar nyetir. Itu permasalahannya. Tadi kita udah coba kaki-kaki ya. Ya. Nanti kita coba akselerasi. Oke. Ya. Jadi seperti yang mungkin Mbak Tamara udah tahu ya, yang tadi waktu sebelumnya di review, jadi HR-V tipe SE ini belum dilengkapin turbo. Jadi dia dilengkapin 1500 cc tapi dia non turbo. Makanya nanti kita coba akselerasinya. Apakah dia secepat kilat atau dia membutuhkan keong yang bernama turbo gitu. Tapi so far gimana? So far
far sih sejauh ini aku nyaman banget pakai ini. Tapi aku belum tahu nih rekomendasian mobilnya Mas Garin nanti. Nah, itu kita coba mobil andalan kita. Jadi memang kalau perempuan tuh biasanya yang dilihat bukan dari sisi tenaga, Betul. ya kan? Tapi lebih ke kayak bentuknya bagus enggak? Iya. Terus Fiturnya apa aja? fiturnya apa aja? Benar. Interiornya bagaimana? Benar. Nah, kalau dari situ mungkin HR-V ini boleh lah untuk menjadi pilihan. Kecuali teman-teman mengambil tipe RS ya, yang paling tinggi itu baru ada turbo. Turbo, ya. Gitu. Sebenarnya ada berapa tipe sih untuk HR-V sendiri? Jadi dia ada 4. Ada S, E, SE sama RS. Oh, RS itu berarti tertinggi. ini di bawah yang RS ya? Betul, betul. Biasanya kalau perempuan, terutama yang masih muda-muda gitu, senang fitur yang lengkap, tapi cewek-cewek yang udah agak-agak mamah muda gitu ya, itu sukanya yang fiturnya nggak terlalu ribet. Iya, Iya nggak betul sih? sih. Harus tetap modern tapi gampang. Tinggal pakai. Yes. Iya. Sama satu lagi nih di HR-V ini, dia hanya dilengkapi moonroof sayangnya. Dia tidak bisa dibuka. Depan belakang memang ada, tapi hanya moonroof. Jadi dia tidak bisa dibuka. Oh gitu. Tidak bisa untuk Betul. melihat atau mencoba udara segar Bandung gitu, agak susah. Gitu. Teman-teman, sekarang kita coba putar baliknya ya. Kita coba apakah lingkar putar setir HR-V ini mumpuni untuk jalanan kecil. Oke. Wih mantap. Oh, berhasil. Keren. Tuh, Berhasil. itu salah satu poin plus kenapa aku pilih HR-V. Betul. Tetap Karena ibu-ibu itu atau Baby, yang mana? Kasih tahu. atau para wanita-wanita itu membutuhkan mobil yang gampang untuk diparkirin, benar kan? Betul. Tapi sebenarnya Mas Garin sendiri setuju nggak sih kalau ini salah satu pilihan untuk dipakai sama keluarga? Oke, kalau dari sisi di kelasnya saat ini ya mungkin ini salah satu pilihan. Kenapa? Karena memang kabin belakangnya lebih lega. Untuk HR-V ini di kelasnya ya, mau kita ngomongin Mazda CX-3, Mazda 3, mau apapun itu, kabin belakang ini yang paling lega untuk saat ini. Oke. Katanya muat sampai kalau nggak dilipat ya kursinya, itu sekitar 400 liter ya? Iya, betul. Dan bagasinya juga lega itu yang 400 liter. Oh. Gitu. Jadi dari sisi bagasi dia lega, rata lantai, plus kabin orang duduk di belakang itu lega. Gitu. Kalau yang lain kita ambil contoh, misal apa ya, yang menarik deh, yang Mazda 3 deh, Mazda CX-3. CX-3 itu duduk belakangnya nggak terlalu lega dan bagasinya kecil. Oh. Gitu. Oke. Jadi bagasi dan kabin belakang ini saat ini yang terbaik untuk keluarga, betul. Gitu. Itulah kenapa tetap memilih HR-V. Oke, ya itu masuk akal. Ada fitur tambahan apa lagi yang keren banget nih dari si HR-V? Oke, fitur yang paling keren sebenarnya lebih di fun to drive ketika kita pakai Honda Sensing-nya ya. Contoh kayak kita dari Jakarta ke Bandung via tol gitu ya. Nah, Honda Sensing-nya ini cukup fun karena dia bisa mengintervensi setir, dia bisa mengintervensi kecepatan. Jadi kita nyetirnya tuh kayak ya udah dibantu aja sama robot gitu loh. Oke, jadi sebenarnya kita nggak terlalu capek juga ya? Nggak terlalu capek gitu. Terus yang kedua, fitur yang mungkin sekarang juga udah ada di mana-mana juga, dia udah ready, bawaannya udah ready Apple CarPlay sama Android Auto. Tinggal colok USB. Oke. Gitu. Dan audionya juga menurutku oke lah gitu. Nggak yang jelek-jelek banget gitu. Dan ini dari tadi aku dengerin sih, karena aku pun pengguna Honda ya. Si Honda apa nih? cabinnya Honda Supra atau Karisma? hilang semua apa yang ada di otakku langsung. Jadi si kabinnya kedap nih, Betul. nggak terlalu bising dari luar. Betul. Memang HR-V ini selama kita coba juga dia kekedepannya bagus. Cuman memang minusnya dari kaki-kaki dari ban. Jadi kalau kita kayak kena speed trap atau polisi tidur tuh suaranya lebih berasa. Kalau dari luarnya memang dari ini Nggak masalah. dan hebatnya walaupun dia kaca tapi kalau hujan nggak seberisik kalau yang gitu? iya, karena Kita coba nih kalau hujan. nah atau kita harus memanggil hujan dulu. Kita sekarang mau coba
akselerasi ya. Sama satu lagi nih, fiturnya HR-V SE ini yang mungkin disukai oleh para wanita ya. Jadi dia itu ada helper untuk kaca spion sebelah kiri. Dia ada kamera. Oh gitu. Iya. Yang kiri aja. Yang kiri aja. Jadi dia nggak ada 360-nya, tapi hanya yang kiri. Dia aktif ketika sen kiri atau tombol yang di sen kanan itu dipencet. Coba yang kanan dipencet, coba. Yang di dalam itu tombol lampu. Nah, Mana sih? ini loh. Dalam mana sih? Ini dulu. Coba. Nah, jadi dia sebagai pengganti spion. Dia sebenarnya jadi pandangan kita kalau mau lihat spion nggak perlu jauh gitu. Kita bisa lihat di sini. Gitu. Atau dia akan otomatis ketika sen kiri dinyalakan. Fix sih, ini harus terus dicobain biar nggak apa ya, kalau orang Sunda bilang kagok. Ya, biar nggak kagok katanya ya. Cuman ya begitu. Keren. Ih, makin nggak sih? Kalau wanita tuh yang penting fitur, tapi kalau Iya. pria gitu biasanya tenaga kendaraannya yang Tapi kita juga harus cobain nih di sini. Nah, tenaga dari si makanya. HR-V ini nih. tenaganya kita cek ini ya. Nah, ada satu lagi fitur di HR-V ini yang menurutku menarik nih buat para wanita juga ini membantu ya. Namanya adalah brake hold. Brake hold ini biasanya satu paket dengan electric parking brake. Jadi dia remnya udah nggak pakai otot lagi, dia pakai elektrik. Nah, Tinggal sekali sentuh ya, nggak usah capek-capek ya. Betul. Nah, brake hold ini biasanya kalau dia diaktifin, dia ada logo brake hold gitu. Kalau misal kita lagi macet-macetan nih, posisi transmisi di drive, terus kita ngerem agak lama, dia udah tuh dia ngerem kayak kita pakai parking brake. Oh. Jadi dilepas remnya di mobil nggak akan aman ya, jalan. aman ya. Begitu nanti digas, baru dia remnya lepas. Oh gitu. Itu brake hold. Jadi dia menguntungkan ketika kita di macet-macetan, kita nggak perlu kayak nginjek rem lama-lama. Oh, Jadi ketika dia udah nyala, udah lepas aja remnya, dia udah ngerem. Itu menarik buat para wanita yang suka lupa kadang, oh ini masih di drive tapi remnya dilepas. Ini tuh jadi kayak lebih ke review mobil untuk wanita ya sebenarnya. Memang sebenarnya HR-V ini cocok buat wanita. Serius? Kalau dilihat dari luarnya pun, eksteriornya menurutku ya agak girly. Oh. Enggak. Bukannya karena ada lekukan di si depannya itu jadi kelihatan gagah malah? Menurutku sih gagahnya kurang. Oh. Gagah tanggung lah kalau dibilang. Oh. Gitu. Berarti cocok banget nih buat cewek kalau gitu, salah satu. Betul. Dan kebetulan itu warnanya hitam semua tuh. Aku kalau mobil tuh, wih sukanya. Interiornya juga hitamnya tuh yang kayak apa ya, dark grey gitu ya. Bukan yang hitam banget. Malah ini udah perpaduan juga ya. Kayaknya dia dark grey gitu kan. Tuh. Oke, jadi kita mau tes akselerasi ya. Jadi coba nih, mungkin kita ada 200 meter ada kali ya. Ya. Kita mau lihat seberapa cepat mobil ini nyampe sana. Udah siap? Siap. Oke. 1, 2, 3, let's go. Oke lah. Cukup lama ya sebenarnya. Iya. Nah, oke lah. Butuh berapa detik tuh? 200 meter itu ya tadi. Itulah bedanya non turbo ya. Jadi dia kurang tenaganya kurang nendang karena tidak dibantu oleh tenaga dari turbo. Itu kalau dihitung-hitung berapa? Itu butuh berapa detik tuh tadi? Kalau klaimnya sih 0 sampai 100-nya katanya dia 11 detik. 0 100 ya, tapi kan kita tadi nggak nyampe 100 nggak? Enggak kan. Kalau tadi mungkin jarak 200 meter. Nah, ya, harusnya lebih. Ya sekitar. Kita ke jalan tol? Atau kita ke sirkuit Sentul? Ayo. Kita mau ajak Tetek Tamara nih naik untuk di mobil yang bisa dibilang mungkin agak tua, tapi kita lihat naikannya apakah bisa menyaingi mobil baru. Penasaran? Penasaran banget dong, pengen tahu performanya kayak apa kan mobil keren ini. Biar teman-teman juga tahu, nanti kita cobain, kita bandingkan test drive dua mobil ini. Oke teman-teman, sekarang kita coba berpindah ke Chevrolet Trax yang usianya 5 tahun lebih tua. Wow. Gitu. Nanti Kita cobain. Kita apa cobain. bedanya? Iya. Dan apa keunggulannya nih? Betul. Kita coba dari sisi kaki-kaki, nanti kita juga akselerasi sama lingkar putar setir ya, putar balik tadi ya. Tuh, nah dari mungkin yang bisa saya ceritakan adalah Trax ini apa sih yang beda? Pasti pertanyaan gitu Iya, kan? betul. Apa sih yang beda?
Nah, di Honda kan tadi kita cerita tentang Honda Sensing kan. Ya, di sini dia tidak terlalu banyak sensor, jadi dia nggak punya adaptive cruise control. Dia hanya cruise control biasa ada, tapi adaptifnya yang tidak ada. Gitu. Di depan jalan agak jelek, kita coba kaki-kaki ya. Yap. Apakah sama atau beda? Apakah menaikkan asam lambung atau tidak? Gitu. Tolok ukurnya itu aja. Nih, kita mulai ya. Kita jalan kecepatan sekitar 10 lah ya. Enakan lah. Aman. Sejauh ini sih aman. Jadi ini aman ya. Ya. Nanti kita coba yang agak kencang dikit. Dia lebih diem kan? Iya. Benar-benar. Itu yang aku bilang. Honda itu biasanya memang empuk, tapi dia reboundnya jadi 2 kali. Kalau mobil-mobil Amerika Eropa ini biasanya dia reboundnya nggak sering. Nah, terkesan lebih keras, tapi lebih mantep gitu ya. diem, iya. Jadi ketika ngebut pun lebih pede. Itu dari sisi kaki-kaki. Nanti kita coba kalau di posisi tidur kita agak kencengan dikit nanti. Ya. Itu dari kaki-kaki. Cuman ya karena ini mobil 5 tahun lebih di belakang, dia belum ada electric parking brake. Dia masih rem otot. Jadi ditariknya pakai tangan. Brake hold nggak ada. Emang kalau secara overall dilihat di interiornya pun ya tidak semodern dari HRV ya. Betul. Karena HRV ya itu dengan banyaknya teknologi dia jadinya kayak lebih wah gitu kan. Cuman ini juga sama-sama dia udah bisa Apple CarPlay, dia bisa Android Auto, bawaan dari pabriknya sudah bisa. Tapi ini yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa kok HRV-nya disandingkan atau di-compare-nya sama ini? Ini yang bikin penasaran banget. Oke. Karena mobil ini tuh harganya sekarang udah di bawah 200 juta. Dan ya mendekati 150 lah. Wah. Gitu. Itu yang menurut kami adalah mobil ini bisa menjadi alternatif. Kan ya kita tahu orang tidak semuanya berkesempatan untuk mendapatkan mobil baru gitu kan. Nah, ada alternatif lain nih. Kalau memang kita tidak bisa beli yang baru, kita bisa ada alternatif menggunakan atau mencari mobil yang second. Gitu. Nah, kelebihan lainnya juga adalah walaupun dia tertinggal 5 tahun, tapi dari sisi naiknya, dari sisi kenyamanannya sama aja kok. Gitu loh. Itu sih makanya kenapa mobil ini yang kita jadikan pembanding nih untuk HRV itu. Oh, ini ada sunroof. Nah, di HRV cuman moonroof kan. Di sini sunroof dan bisa dibuka. Sunroofnya bisa dibuka. Tuh, kita bisa menikmati panasnya udara Bandung tuh nggak panas, ya, cerah segar, aja lah, cerah ya. Gitu. Jadi sunroof di sini bisa dibuka. Terus yang tidak ada di sana juga adalah tire pressure monitoring system. TPMS itu fungsinya ketika ada salah satu ban yang tekanan anginnya kurang, dia akan memberikan alarm ke kita. Oh, langsung otomatis ngasih reminder. Betul. Sama si drivernya. Sama nanti bisa kelihatan di sini pressure-nya berapa. Jadi dia berkurangnya berapa bisa kelihatan. Itu yang nggak ada di sana. Cuman untuk urusan sensor, cruise control mobil ini ada cruise control. Cuman dia nggak adaptif ya. Jadi sifatnya kita set kecepatan berapa, ya udah dia akan jalan di kecepatan tersebut. Iya. Beda kalau yang adaptif dia bisa ngikutin mobil depan. Gitu. Oke, sejauh ini nyaman sih ya. Kan? Walaupun tertinggal 5 tahun tapi masih oke nih. Nah, makanya itu yang tadi kita bahas adalah kalau mungkin wanita itu memang mencari fitur kan. Iya. Tapi kalau buat laki-laki, cowok-cowok biasanya memang nyarinya performanya gimana nih, gitu kan. Nah, makanya nanti kita coba juga nih. Tenaganya gimana, tenaganya gimana, akselerasinya enak apa enggak, terus fun to drive apa enggak, gitu. Walaupun tertinggal 5 tahun, kita harus membuktikan apakah ini yang nyaman penting banget. Harganya murah. Oh, aduh, bener juga, Nah. bener. Tuh. Salah satu yang banyak dicari orang adalah harga dan kualitasnya juga masih oke. Betul. Intinya begitu. Tapi feel pertama kali waktu masuk ke mobil ini pun kayak lebih apa ya? Kayak lebih laki banget gitu nggak sih? Karena mungkin itu lebih ke mindset juga ya. Kalau kita pakai mobil Jepang, kesannya kan ya sudah banyak orang menggunakan, gitu kan. Nah, terus kalau mobil Eropa, mobil Amerika itu kan memang dia apa ya? Memang dari sisi auranya udah berbeda. Itu sih yang membuat kenapa mobil ini jadi kayak laki banget gitu kan.
Tapi kalau dari luar sebenarnya ya Sama-sama manis aja juga, sih, iya. ya. Beda sama dia ada yang tipe lebih besarnya Chevrolet Captiva. Nah, itu dia memang laki banget karena dia gede. Oh. Kalau ini kan dia bisa dibilang compact SUV ya. Mhm. Nah, tadi kita coba polisi tidur tidak terlalu Aman. Kita coba putar balik ya depan ya. Apakah nyampe putar balik yang sesempit ini? Harusnya sih ya nyampe. Harusnya nyampe. Tapi ya perlu diakui memang lingkar putar setir mobil ini lebih lebar. Oh, tetap nyampe sih. Nyampe lah, tipis-tipis. Tipis ya. Tapi tetap Nyampe. dibandingin SRV, lingkar putar SRV lebih kecil. Jadi untuk putar balik yang kecil, yang sempit mungkin Masih lebih oke. lebih oke SRV. Dan ini juga sebenarnya bagian kabin depannya lebih besar ya daripada. Iya, jadi dia ukuran dashboardnya lebih memanjang karena Hmm. dia mesinnya juga mobil ini dilengkapi turbo. Oke. Jadi secara kapasitas mesin dia kecil tapi ada turbonya. Jadi Oke. ukurannya agak kesini dikit Ha, ha, ha. gitu loh. Makanya ininya panjang. Gitu. Buat ukuran duduknya pun di depan sih Betul. masih luas banget. Tapi kan tadi kita ngomongin buat keluarga gitu Ha, ha. kan. Keluarga di belakang gimana? Nah, kalau mobil ini duduk di belakang tidak selega di HRV. Oh gitu. Betul. Kapasitas bagasinya pun gedean SRV dikit. Ada yang nongol dari belakang. Oh iya. Halo Oh Mas. gitu ya. Itu. Jadi sebenarnya ada plus minusnya Betul. juga ya. Ya, semua itu pasti preferensi kan. Ya. Kembali ke preferensi. Apa yang teman-teman cari, apa yang memang mau dipakai, ya pasti ada plus dan minusnya. Ini kita polisi dulu. Oh beda ya. Apakah asam lambung naik? Enggak sih. Perlu coba sekali lagi? Enggak usah Nggak ya. usah ya. Aman-aman. Ya, ada lagi. Enggak saya rem ya. Wah tadi nggak sempet nyobain tuh kalau nggak direm gimana? Nah, walaupun ada bunyi-bunyi ya karena itu di bagasi ada barang ya. Iya. Tapi secara shock breakernya itu dia diem udah. Iya. Nggak membuat asam nggak lambung naik. mental-mental gitu Yang yang lagi. membalik. Iya. Gimana? Kita kalau menyarankan mobil biasanya nggak asal-asalan. Iya, setuju. Gitu. Walaupun murah, tapi fiturnya melimpah. Awalnya kan ada sedikit Keraguan. underestimate ya, Hmm. karena waduh 5 tahun lebih Tua, jangan ya. tua lah bilangnya, Oh, nggak iya. enak, lebih dewasa 5 Dewasa. tahun lah ya, tapi ternyata performanya masih nggak kalah kok Betul. gitu, dan ada beberapa juga yang ternyata kalau dibandingin masih lebih oke ini gitu ya. Yap. Begitu. Oh. Gimana? Review jujurnya gimana? Sebenarnya beda tipe sih ya, maksudnya kayak ya itu tuh bener-bener buat Cewek? cewek banget sih. Iya, Nggak kalau tahu. itu setuju. Itu setuju. SRV memang untuk cewek-cewek menarik sih, apalagi yang tipe yang sudah baru ini ya. Mm-mm. Dari sisi model, dari sisi cabinnya itu juga Rasanya ya. juga lebih ringan gitu waktu bawa. Nah, itu juga. Jadi ini dua-duanya sama-sama pakai electric power steering ya. Hmm. Jadi power steeringnya udah elektrik. Bedanya adalah setelannya Honda itu dari awal, maksudnya dari dia diem pun dia sudah ringan. Kalau mobil ini lebih berat memang. Gitu. Itu bukan karena bannya besar atau apa, karena memang electric power steeringnya dia, IPS-nya itu memang dari awal berat. Tapi ketika ngebut sama-sama beratnya dua-duanya. Jadi IPS-nya udah mengatur bahwa oh ini mobil nggak boleh manuver berlebihan, makanya dia dibikin berat. Jadi penasaran, pengen bandingin akselerasi dari HRV sama mobil ini nih. Kita tes ya. Mesinnya dia sebenarnya lebih kecil. Oh, gitu. HRV 1500 cc kan. Mesin ini hanya 1400 cc. Lebih Oh, kecil 100. 100. Ya. Cuman dia memiliki turbo. Hmm, Ada keongnya itu ya. itu yang bikin Itu lebih cepet. Nah, di mana-mana keong bikin lambat, kalau ini keong lebih cepat. Iya ya, benar-benar. Gitu. Terus secara di atas kertas waktu dia baru ya, itu tenaga mesinnya gedean ini karena dengan turbo tadi ya. Jadi kalau HRV tadi 125, di sini dia 140 HP. Dan torsinya kalau di HRV 140-an dia bisa 200 Nm dengan bobot yang sama, 1,2 ton. Gitu, kita tes akselerasinya ya. Semakin penasaran ini. Menarik. Oke, sekarang kita coba akselerasinya ya. Nah Mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu. ditunggu-tunggu. Ya, Kita rasakan jambakan turun. jambak. Siap? Siap. 1, 2, 3.
Kayaknya Cepat sekali ya. kayaknya jauh ya bedanya ya. Gimana? Wah parah sih. Gimana? Untuk yang satu itu kayaknya nggak bisa Nggak di bisa ini nih. dilawan ya? Nggak bisa dilawan nih. Wah, Tuh. ini lebih mantap ya. Beloknya juga enak ya. Belok dengan kecepatan tinggi aja Iya, nggak iya, limbung. iya. Iya. Jadi gimana? Setelah kita tes akselerasi tadi. Ternyata emang bener ya, agak jauh nih, nggak bisa disandingkan sih Dari sebenarnya. sisi Itulah tenaga ya. kenapa dia pengen banget nyobain akselerasi dari mobil ini nih, di compare. Terus selain itu apa lagi nih fitur yang Nah, harus kita tahu tentang mobil ini? fitur-fitur yang mungkin bisa apa ya, bisa head to head dengan HR-V ya, dia sama nih, sama-sama punya stability control, hill descent control. Ini di mobil ini sudah ada. Jadi itu sama lah dengan HR-V. Jadi bisa dibilang walaupun auto lamp juga udah ada tuh. Jadi walaupun dia 5 tahun lebih senior, tapi Nggak kalah ya. nggak kalah dari sisi itu. Terus, Mesin gimana mesin? mesin. Nah, mesin sebenarnya dia cc lebih kecil tapi kan dia dibantu turbo. Jadi makanya akselerasi tadi dia bisa lebih menang. Oh, iya. Gitu. Punya poin plus ya. Punya poin berarti. plus. Mobil ini sebenarnya kalau ngomongin performa, menang ini timbang HR-V. Mau diadu cara apapun. Oke. Untuk yang tipe SE ya, mungkin kalau yang RS ya harus kita tes lagi. Tapi kalau kami sih sudah mencoba beberapa mobil ini soalnya turbonya dia sudah menyala sejak RPM rendah 1600, dia udah turbonya udah mulai ngeboost. Jadi buat dalam kota itu bisa membantu untuk konsumsi bahan bakar juga. Gitu. Lebih irit ini dong berarti. Nah, dari konsumsi bahan bakar, ya lebih irit ini. Kalau kita lihat MID aja, yang HR-V itu 1:10, yang ini 1:12 Wah. untuk penggunaan dalam kota. Ini boleh nih jadi apa ya? Second option lah ya. Kalau ada yang pengen mobil dengan usia yang sudah agak lama gitu, tapi performanya masih bagus nih, boleh nih dipilih. Dan harganya murah. Ya, itu yang paling penting. Harganya murah. Pajaknya gimana nih pajaknya? Nah, pajak yang jelas murah ini dong. Itu mobil 2023 pajak 5 jutaan, 5.300.000 atau 5 juta kurus lah. Ini. Sedang HR-V. Ya, Sedangkan ini tahun kemarin bayarnya 4.150.000. Wah, Lumayan selisihnya kan. lumayan lah. Bisa buat beli bensin mungkin. Benar-benar. Ya paling minor-minornya di HR-V udah ada Ya, handrest. Ini masih kosong gitu kan. Tapi kalau mau beli yang tambahan bisa sih, cuman ya biasanya agak berat. Tapi sebenarnya kan ada yang suka dan enggak juga. Betul. Tergantung orang preferensi. kebutuhannya. Gitu. Jadi kalau dari kami, kenapa menyarankan mobil ini? Satu, performa. Kedua, kaki-kaki, shock breaker. Oke. Itu yang dua hal yang bisa diunggulkan ketimbang HR-V yang baru tadi kita coba. Karena begitulah. Laki-laki itu lebih ke performa. Harus Betul. Kalau cowok kayak harus tuh- mantap gitu ya si bawa mobil tuh. Kalau Apalagi misal, dibawa untuk ke luar kota. nah kalau misal apa namanya mobilnya bagus sih dari luar tapi dinaikinnya nggak fun tuh, Iya. buat cowok kayak kurang. Kalau cewek mungkin kan yang penting nyampe dari titik A Iya. ke titik B gitu kan. Kalau Iya bener juga. Iya kan, kalau kita nyari yang fun nih, dikendarain tuh fun. Tapi ini termasuk salah satu mobil yang drive to fun? Kalau menurut kami ya, ini adalah mobil untuk kelas mini SUV ya, atau compact SUV yang fun to drive. Jadi bener-bener bikin bingung sih sebenarnya ya. Tinggal kebutuhannya aja nih. Kalau Yes. kalian butuh yang lebih apa ya, lebih banyak fiturnya, lebih teknologi lebih modern ya, pilih HR-V. Yes. Tapi kalau mau ke performa yang mesin dan lain sebagainya, ini juga boleh jadi rekomendasi nih. Betul sekali. Jadi semuanya dikembalikan ke preferensi masing-masing. Mantap. Gitu. Buat teman-teman yang mungkin mau nyari mobil bisa dibantu oleh Garasi Api. Boleh Buat banget. DM aja Instagram kita, nanti kita bisa bantu. Untuk Ih. kayak misal mobil ini sama ini mending mana ya, kita juga nanti bisa bantu. Wih, keren-keren. Jadi buat kalian yang benar-benar pecinta otomotif, boleh tuh. Karena emang ini juga ya, suka banget untuk membanding-bandingkan ya kalian compare mobil ya.
Jadi kenapa kita itu suka membanding-bandingkan, karena memang kebanyakan karakter orang Indonesia itu mendang-mending. Nah, bener juga, bener. Jadi kita bukan yang melimpah banyak harta. Iya. Jadi dengan harta yang ada, gimana caranya kita mendapatkan barang yang terbaik? Bener. Disitulah kami hadir. Disitulah mobil ini juga kayaknya bisa masuk nih kemana-mana nih, set nih. Gitu. Jadi gimana? Tamara memutuskan mau tetap HR-V atau ini? Ketika kita sampai di tujuan, kayaknya aku harus memutuskan nih mana yang harus aku pilih. Apakah tetap di HR-V atau aku pilih ke Chevrolet Trax ini? Nah. Kamu Val, pilih yang mana Val? Oke. Gimana? Mobil gua bisa kan sebagai pembanding buat mobil yang lebih muda? Oke, terlepas dari ada keunggulan sama kelebihannya masing-masing, kayaknya boleh juga nih jadi pilihan kalian. Tapi kalau pribadi, aku tetap pilih dia. Gimana sama Mas Gary nih? Ya, jadi sebenarnya kita sedang mencoba untuk memberikan alternatif bahwa tidak selamanya teman-teman harus membeli mobil baru gitu. Bahwa mobil yang bekas pun atau second ini bisa menjadi alternatif solusi buat teman-teman yang ya mungkin budgetnya kurang untuk membeli mobil yang baru. Gitu aja. Kalau itu dari video kita kali ini. Terima kasih. Sama-sama, jangan bosan-bosan untuk undang kita review mobil yang lain mungkin. Kapan-kapan kita naik mobil yang lain. Wih, Mungkin siap. kalau ada usulan mau review mobil apa bisa komen di bawah. Oke. Dan jangan lupa kunjungi juga channelnya Tamara Del. Terus follow Instagramnya juga Tamara Del. Dan follow Instagram kita semua. Email kita, Garasi Api, dan subscribe like semuanya. Terima kasih telah menonton. Dadah. Sampai lagi.